Sebuah kasus yang viral banget di Bali baru-baru ini loh, membuka lagi perdebatan yang seru. Sebenarnya, di mana sih batas antara kebebasan berekspresi dengan hukum moral yang berlaku di Indonesia? Yuk kita coba kupas tuntas. Pertanyaannya sebenarnya simpel. Gimana ceritanya sebuah postingan di media sosial yang mungkin di tempat lain dianggap biasa aja, di Indonesia malah bisa jadi urusan hukum yang serius? Nah, itu yang akan kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pemicunya dulu ya, yaitu insiden spesifik yang bikin isu ini jadi ramai dibicarakan. Jadi ceritanya ada seorang konten creator asing yang ditangkap di Bali gara-gara salah satu unggahannya viral. Tuduhannya nggak main-main, pelanggaran hukum kesusilaan dan pornografi. Tapi kasus ini tuh bukan cuma tentang satu orang, ini jadi cerminan gimana sistem hukum kita bekerja saat berhadapan dengan norma-norma sosial. Nah, supaya kita ngerti kenapa penangkapan itu bisa terjadi, kita perlu lihat dulu nih aturan main hukum yang ada di Indonesia, terutama yang menyangkut soal moralitas publik. Jadi, poin paling pentingnya ada di konsep hukum kesusilaan. Ini bukan sekedar aturan biasa ya. Ini tuh semacam kerangka hukum yang sengaja dirancang buat jadi benteng. Buat melindungi apa yang dianggap sebagai nilai moral kita bersama, ketertiban umum, dan norma sosial yang dijunjung tinggi di Indonesia. Landasan hukumnya juga jelas banget. Aturan ini ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, terus diperkuat lagi sama Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dan yang perlu banget dicatat, cakupannya ini luas banget loh, dari mulai kelakuan di tempat umum sampai konten di dunia maya, termasuk proses bikin dan nyebarinnya. Terus pasti muncul pertanyaan kan, loh, kan dia orang asing, kok bisa kena hukum Indonesia? Wajar banget kalau ada yang mikir gitu. Jawabannya ada di satu prinsip hukum yang fundamental banget yang dianut sama Indonesia, namanya asas teritorial. Nah, ini dia kuncinya buat memahami kasus ini. Prinsipnya tuh sederhana tapi kuat banget. Bunyinya gini, setiap orang yang melakukan perbuatan hukum di wilayah Indonesia tunduk pada hukum nasional. Artinya apa? Gampangannya, nggak peduli kamu warga negara mana, begitu kamu menginjakan kaki di wilayah Indonesia, ya hukum Indonesia yang berlaku buat kamu. Jelas banget kan? Nggak ada pengecualian. Konsekuensinya pun bisa double. Warga negara asing itu nggak cuma bisa kena tuntutan pidana, tapi juga sanksi keimigrasian, misalnya deportasi. Dan ini penting banget buat digarisbawahi ya. Ini tuh penerapan hukum yang standar. Sama sekali bukan bentuk diskriminasi. Sekarang, yuk kita lihat gimana semua ini menciptakan sebuah benturan yang menarik. Di satu sisi, ada hak kebebasan berekspresi, di sisi lain, ada norma hukum lokal yang juga harus dihormati. Disinilah letak perdebatannya. Di satu kutub, kita punya kebebasan berekspresi, sebuah hak yang diakui secara universal. Tapi di kutub lain, Indonesia punya koridor hukum dan nilai kesusilaan yang harus ditegakkan. Nah, mencari titik tengah antara keduanya, inilah yang jadi tantangan besarnya. Nah, ini dia nih yang sering banget jadi sumber salah paham. Perbedaan budaya itu perannya besar banget. Sebuah ekspresi yang mungkin dianggap wajar, artistik, atau bahkan lucu di satu negara, bisa jadi merupakan pelanggaran hukum yang serius di negara lain. Beda tempat, beda aturan main. Oke, setelah melihat semua ini, kira-kira apa sih pelajaran paling penting yang bisa kita sama-sama ambil dari kasus ini? Ini dia intinya. Walaupun kita hidup di era globalisasi di mana teknologi bikin dunia kayak nggak ada batasnya, kita harus ingat, batas hukum sebuah negara itu nyata dan tetap berlaku dengan sangat kuat. Internet boleh jadi global, tapi hukum tetap teritorial. Jadi kuncinya apa dong? Literasi hukum. Sederhana aja kok. Pertama, kenali aturan main dimanapun kamu berada. Pahami hukum dan regulasi spesifik di sana. Kedua, dan ini nggak kalah pentingnya, hormati nilai-nilai sosial dan budayanya. Kesadaran itu adalah pencegahan yang paling baik. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini bareng-bareng. Di dunia yang makin terhubung, di mana semua orang bisa jadi content creator, gimana caranya kita, sebagai individu, bisa menyeimbangkan kebebasan pribadi dengan kewajiban untuk menghormati hukum dan norma setempat? Ini tantangan kita bersama.